GDI atau daurah spesial yang berlangsung tadi dari pagi sampai sore. Alhamdulillah memudahkan kembali kita bisa bermajelis ilmu. Kami ucapkan jazakallahu khair Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Insyaallah kita akan kembali mendulang faedah ilmu yang akan disampaikan di kesempatan ba'da maghrib sampai nanti ba'da isya insyaallah. Di kesempatan hari Ahad ini insyaallah kita akan dibersamai oleh Ustadz Hamdi Al-Bakri dan Ustadz Muhammad Syar'i dengan pembahasan birrul walidain. Disiapkan catatannya, kemudian semoga ada keluangan waktu. Jika ingin bertanya boleh disampaikan nanti di kertas, sampaikan ke panitia. Jika ada keluangan waktu insyaallah kita akan sampaikan kepada Ustadz. Mohon izin Ustadz, nanti kita mengumandangkan dulu sholat isya ya. Ya adzan isya, afwan. Adzan isya nanti kita lanjut lagi dengan kajian seperti itu. Di samping Ustadz sudah banyak hadiah yang kemarin ataupun tadi di tempat daurah belum dapat. Bismillah, semoga dimudahkan bisa dapat ilmu dari buku dan dari Ustadz. Untuk memaksimalkan waktu kepada Ustadz, alaihi faltafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul bersama dalam rangka talabul ilm. Dan ini merupakan amal soleh yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki pahala sangat besar. Sehingga dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuh kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang pergi haji dengan sempurna. Bayangkan Pak, dapat pahala haji dengan cara apa? Pergi ke masjid untuk belajar atau mengajarkan kebaikan. Ya, saking pentingnya ilmu, saking besarnya apresiasi dari Islam bagi orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sempurna kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kajian kita pada kesempatan kali ini adalah birrul walidain. Apa arti birrul walidain? Berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Agama Islam tidak hanya mengajarkan kita beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat dan puasa. Akan tapi di antara bentuk ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia adalah memiliki kepribadian dengan akhlak yang baik. Sebagian orang rajin sholat, rajin puasa, rajin hadir majelis ilmu, perhatian terhadap hubungan antara dirinya dengan Allah, tapi terkadang dia lalai. Ternyata dia harus punya perhatian bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Saking pentingnya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi mengajarkan kita tauhid, dan itu adalah inti dalam beragama. Nabi mengajarkan kita sholat, dan itu adalah sebaik-baik amal. Nabi mengajarkan kepada kita puasa, mengajarkan kita umroh, haji, dan amalan-amalan yang lain. Dan di satu waktu Nabi juga mengajarkan kita cara
berperilaku kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Penting untuk belajar akhlak. Seriuslah dalam belajar akhlak sebagaimana kita serius dalam belajar sholat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling sempurna keimanannya adalah siapa yang paling sempurna keimanannya, Pak? Yang rajin sholat malam? Yang puasa Daud? Bukan. Yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini adalah orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Subhanallah, lihat keimanan yang merupakan nilai yang paling besar yang kita miliki dalam hidup kita, dalam diri kita, itu bisa diukur dengan apa? Dengan akhlak. Mau lihat iman kita bagus atau tidak? Lihat sama akhlak kita. Akhlak kita bagus atau tidak? Suka ngomongin orang atau tidak? Ya, suka ribut sama sesama atau tidak? Suka hasad, iri, dengki sama sesama atau tidak? Itu menentukan akhlak, itu menentukan keimanan kita. Kalau imannya lurus, ya maka seharusnya akhlaknya juga lurus. Ya sehingga sekali lagi kita harus menaruh perhatian terhadap akhlak. Kita pelajari, kita baca buku-buku tentang akhlak. Ya kita baca hadis-hadis tentang akhlak. Kita hadir majelis-majelis seperti ini yang berbicara secara spesifik tentang bagaimana seharusnya kita berakhlak. Ya sekali lagi ini sangat penting sekali teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah akhlak yang nomor satu dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana seseorang seharusnya bersikap kepada ayahnya. Bagaimana seseorang seharusnya bersikap kepada ibunya. Ini nomor satu, Pak. Kalau kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita adalah orang yang sholat 5 waktu, suka baca Al-Quran, maka wajib akhlaknya bagus kepada ayah dan ibunya. Ini gak bisa ditawar-tawar, gak bisa dinegosiasi sama sekali. Apalagi konteksnya Masya Allah, talibul ilm, seorang penuntut ilmu, berada di atas manhaj salaf, di atas Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kalau sampai akhlaknya buruk sama orang tuanya, demi Allah orang ini tidak mengikuti manhaj salaf. Bagaimana mungkin seseorang mengaku bahwa dia di atas Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf, kemudian dia durhaka kepada kedua orang tuanya? Betapa memalukannya akhlak kita. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, perhatikan ayat ini baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik sedikit pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Lihat, Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, dan ini adalah perintah terbesar. Kemudian Allah menyebutkan perintah yang kedua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kata para ulama, ayat ini adalah dalil tentang keutamaan birrul walidain. Kenapa demikian? Karena birrul walidain disandingkan oleh Allah dengan apa? Dengan perintah tauhid. Sehingga birrul walidain sesuatu yang besar, sesuatu yang agung dalam agama kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, coba kita belajar tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tentang birrul walidain. Perhatikan baik-baik. Kata Ibnu Abbas, yuridul birra bihima ma'al lutfi walidil janib. Maksud dari berbakti kepada kedua orang tua adalah berlaku lembut kepada mereka. Lembut kepada orang tua. Lembut kepada orang tua. Sebagian orang Masya Allah berlemah lembut dengan istrinya, berlemah lembut dengan tetangganya, berlemah lembut dengan teman-temannya, tapi dia lupa bahwa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran juga adalah berlemah lembut kepada siapa? Kepada orang tua. Kemudian kata Ibnu Abbas, fala yaghlaz lahuma fil jawab.
tidak kasar dalam berbicara atau menjawab pertanyaan mereka. Hati-hati Pak. Kalau orang tua kita bicara, maka jawab dengan nada yang halus. Jawab dengan baik. Jangan pernah memilih kata yang menyakitkan hati orang tua kita. Subhanallah, orang tua itu kehidupannya berbeda sama kita. Kita dengan orang tua kita terpaut puluhan tahun, betul tidak? Mungkin beda 20 tahun, beda 30 tahun. Sehingga terkadang cara berpikirnya orang tua itu berbeda dengan cara berpikirnya anak. Betul tidak? Terkadang pertanyaan dari orang tua ini pertanyaan yang mungkin ya bagi si anak, kok nanyanya seperti ini sih? Masa begini aja nggak tahu? Sabar. Jawab dengan lemah lembut. Jawab dengan perkataan yang baik. Fala yaghlad lahuma fil jawab. Enggak boleh, kata Ibnu Abbas, menjawab dengan jawaban yang kasar, enggak boleh. Haram. Kemudian kata Ibnu Abbas, wala yuhiddun nadhara ilaihima, dan tidak boleh dia memandang orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Subhanallah. Kemudian kata beliau, wala yarfa' sautahu alaihima, dan tidak boleh anak meninggikan suaranya di hadapan kedua orang tuanya. Ya kalau ngomong sama orang tua pelan-pelan, gak usah teriak-teriak, gak usah diangkat suaranya. Kemudian kata Ibnu Abbas, yang kelima, bal yakunu baina yadayhima mithlul abdi baina yaday sayyid tadhallulan lahuma. Dan yang harus ia lakukan adalah menghadap kepada kedua orang tuanya bagaikan hamba sahaya di hadapan majikannya. Subhanallah, lihat. Kita sebagai anak di hadapan orang tua kita siap untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita. Ya nggak ada ego dalam hati kita di hadapan orang tua kita, nggak ada. Ya terkadang kita sama teman, ya mungkin ada ego, ya depan tetangga, depan orang lain. Tapi di hadapan orang tua kita nggak masalah. Kita adalah seorang hamba, seorang pelayan, seorang budak yang kita siap untuk diperintah oleh kedua orang tua kita. Apapun yang diinginkan oleh ayah kita, apapun yang diinginkan oleh ibu kita, kita siap untuk melakukannya. Ini yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas tentang birrul walidain yang Allah perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Kemudian ayat yang berikutnya yang menjelaskan tentang birrul walidain dan memerintahkan tentang birrul walidain adalah surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ayat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang menjelaskan tentang bagaimana harusnya kita bersikap terhadap kedua orang tua kita. Perhatikan baik-baik ayatnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu mewajibkan atasmu untuk beribadah hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah menyebutkan satu kondisi yang banyak orang tidak bisa menerapkan birrul walidain dalam kondisi ini. Coba perhatikan ayatnya baik-baik. Kata Allah, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sering sekali mendengar nasihat birrul walidain pada saat kita masih kecil. Betul tidak? Kita masih SD, masih SMP, masih SMA, itu sering kita mendengar nasihat birrul walidain. Dan adik-adik yang masih SD, SMP, SMA, ya, silahkan dengarkan baik-baik nasihat ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya. Nah, jadi ini ya, bapak-bapak yang hadir di sini, termasuk saya juga, dulu masih kecil sering dapat nasihat birrul walidain. Betul ya, bapak-bapak ya? Tapi subhanallah, lambat laun ketika kita mulai semakin dewasa, nasihat ini semakin jarang kita dengar. Betul tidak? Apalagi kalau kita sudah punya istri, kita sudah punya anak. Siapa lagi yang menegur kita untuk melakukan birrul walidain? Betul tidak? Kita yang sudah tua ini, yang sudah punya istri, yang sudah punya anak-anak,
sangat perlu untuk diingatkan agar kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Dulu pada saat kita masih kecil, kita ada masalah sama orang tua kita nggak bisa kemana-mana. Kita akan kembali ke rumah orang tua kita, betul tidak? Kenapa? Karena kita sehari-hari makan dari orang tua kita. Kita dapat uang dari orang tua kita, tempat tinggal kita di orang tua kita. Akan tapi ketika sosok seseorang, seorang anak, ya sudah tumbuh kembang menjadi pria dewasa, kemudian dia punya penghasilan sendiri, dia tidak butuh lagi uang orang tuanya. Dia punya istri, kemudian punya tempat tinggal, dia tidak butuh lagi tempat tinggal orang tuanya. Kemudian dia punya anak-anak, Masya Allah, tersibukkan, sehingga dia jarang ketemu sama kedua orang tuanya. Di sini seseorang diuji oleh Allah, apakah dia berbakti kepada kedua orang tuanya atau menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada 1001 alasan untuk kita durhaka kepada orang tua kita. Dan setiap orang memiliki alasannya masing-masing. Dan kita nggak tahu apa yang ada di hati orang yang beralasan tersebut. Sebagian mengatakan saya sibuk, nggak bisa mendatangi kedua orang tua. Sebagian lagi mengatakan saya punya anak-anak banyak yang harus saya didik. Saya nggak bisa sering-sering datang ke orang tua saya. Saya punya pekerjaan di luar kota, di luar pulau. Jadi saya nggak bisa menemui orang tua saya sering-sering. Untuk durhaka ada 1001 alasan. Dan sekali lagi kita tidak menghukumi seseorang kecuali dari zahirnya. Dan setiap dari kita mengetahui apakah kita anak yang berbakti atau anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita yang menilai diri kita sendiri. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk orang-orang yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Anak-anak yang sudah dewasa kemudian memiliki orang tua yang butuh kepadanya. Orang tua ini berharap anaknya datang ke rumahnya. Orang tua ini berharap bahwa anaknya bisa telepon kepadanya. Orang tua ini berharap bahwa anaknya menyambanginya, bertanya tentang kabarnya. Dan sekarang kondisinya berbalik. Dahulu anak yang mungkin dimarahi oleh orang tuanya, sekarang orang tuanya takut dimarahi sama anaknya. Kenapa? Masya Allah, anaknya sudah sukses, sudah punya banyak uang. Apalagi orang tuanya bergantung sama anaknya. Perhatikan apa kata Allah. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jika seandainya salah seorang dari kedua orang tuamu atau dua-duanya telah lanjut usia, maka jangan pernah engkau mengatakan kepadanya uff. Apa arti uff, Pak? Biasa diterjemahkan ucapan ah. Apa itu maksudnya? Kata para ulama, maksudnya adalah tingkatan penolakan yang paling ringan. Orang ini tidak mengatakan tidak. Orang ini tidak mengatakan saya tidak mau, tidak mengatakan saya tidak bisa membantu. Enggak. Yang dia katakan hanya ucapan yang paling ringan yang menunjukkan bahwa dia menolak. Bisa jadi wajahnya berubah saat disuruh sama orang tuanya. Bisa jadi dia mengucapkan kata-kata yang ringan, tapi menunjukkan bahwa dia nggak suka dengan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Kata Allah, jangan. Fala taqul lahuma uff, jangan ucapkan uff. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak mereka berdua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada anak-anak yang berani membentak orang tuanya. La ilaha illallah. Allah yang melarang. Allah yang melarang. Kalau kita nggak suka sama orang tua kita, paling tidak kita mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk membentak orang tua kita. Jangan pernah mengeraskan suara kita di atas suara orang tua kita. Nggak boleh, haram. Dan ini adalah bagian dari uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian kata Allah, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah ucapan yang lembut, ucapan yang baik. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Dan kata Allah, rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Kita diperintahkan untuk tawadhu di hadapan orang tua kita. Kita rendahkan diri kita. Siapa kita ya akhi? Siapa kita ya akhi? Di hadapan orang tua kita, kecuali anak yang membutuhkan ridha darinya.
Kita berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbuat baik kepada mereka berdua. Sehingga ini yang dikatakan oleh Allah, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai anak-anak, ucapkanlah wahai Tuhanku, berikanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku dengan kebaikan. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ubayyuka 'alal hijrati wal jihad abtaghil ajra minallah." Wahai Rasulullah, aku datang menemuimu untuk membaiatmu. Aku akan hijrah bersamamu dan aku ingin jihad bersamamu. Masya Allah, mau jihad. Bapak Ibu tahu arti dari jihad itu apa? Jihad adalah masuk di medan perang, kita mengeluarkan seluruh yang kita miliki. Harta yang kita miliki, kita korbankan untuk beli senjata, untuk beli tunggangan, untuk beli perbekalan kalau harus safar pada saat mau jihad. Uang kita habis pada saat kita mau jihad. Sebagian sahabat gak bisa ikut jihad, menangis. Kenapa? Karena gak punya uang. Fakir, miskin. Orang yang mau jihad harus mengeluarkan hartanya, harus mengerahkan tenaganya, dan dia harus merelakan jika jiwanya harus terbunuh. Betul tidak? Sehingga orang yang berjihad, dia melakukan segala-galanya, hidupnya, semuanya dikorbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jihad. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa jihad adalah dzirwatu sanamil Islam, puncak dari keislaman seseorang kalau dia berani berjihad. Puncak keislaman seseorang, Islam itu ada sholat, ada puasa, ada haji, ada umrah, puncaknya jihad. Orang ini mau jihad, datang ke Nabi, ingin jihad bersama Nabi. Teman-teman tahu apa kata Nabi? Respon Nabi SAW kepada orang ini apa? Ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Subhanallah, orang ini mau jihad kok ditanyanya orang tua masih hidup atau sudah mati? Apa hubungannya? Kemudian orang ini mengatakan, na'am bal kilahuma, dua-duanya masih hidup wahai Rasul. Dua-duanya masih hidup. Apa kata Nabi SAW? Irji' ilaihima fa ahsin suhbatahuma. Pulang ke rumah mereka berdua dan berbaktilah kepada mereka berdua. La ilaha illallah. Orang ini mau jihad, tidak diizinkan oleh Nabi. Kenapa tidak diizinkan? Karena masih punya orang tua. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi mengatakan fafihima fajahid. Kalau begitu berjihadlah dalam berbakti kepada mereka berdua. Subhanallah, lihat. Nabi menggunakan bahasa berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tua. Tadi kita sebutkan apa itu berjihad, mengeluarkan semua yang kita bisa lakukan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Itu yang seharusnya kita berjihad di dalamnya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa antara jihad dengan birrul walidain, mana yang lebih mulia? Birrul walidain. Pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Sehingga kita diperintahkan untuk berjihad pada saat kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apa yang kita miliki, tolong kasih buat orang tua. Kasih Pak. Tolong dikasih Pak. Kita punya waktu, kita khususkan waktu kita untuk datang ke orang tua kita. Kita punya harta, dapat gaji akhir bulan, disisihkan. Tolong kasih buat orang tua kita. Kalau kita beli makanan untuk keluarga kita, belinya 2 bungkus, tolong. Kita beli buah, belinya 2 bungkus. Yang satu buat keluarga kita, satu lagi buat orang tua kita. Kita beli makanan yang enak, belinya 2. Ya, yang satu buat kita, satu lagi buat orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidayya." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya, sehingga ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada sahabat tersebut, bahwa dia diperintahkan untuk berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, karena subhanallah, ridho orang tua ini adalah cara agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain." Ridha Allah itu tergantung ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Jadi antum bayangkan ya, kita menjalani kehidupan ini untuk apa, Pak? Untuk mendapatkan ridha Allah, betul tidak? Kita sholat untuk mendapatkan ridha Allah, kita sedekah untuk mendapatkan ridha Allah, kita menjalani kehidupan seluruhnya ini adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ternyata saking besarnya birrul walidain sampai-sampai Allah menjadikan ridhonya Allah itu terikat pada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, selesai urusannya. Hidup antum pasti dimudahkan oleh Allah. Tenang aja. Ya, kalau orang tua antum ridho sama antum, maka Allah pasti ridho. Alhamdulillah, ini kemudahan sebetulnya. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat kita mau berbuat birrul walidain? Yang harus kita lakukan adalah pastikan bahwa orang tua kita ridho kepada kita. Ya, wallahu alam, setiap orang tua itu berbeda-beda kesenangannya. Ya, ada orang tua yang suka dikasih uang misalnya, ada orang tua yang suka dikasih makanan, ada orang tua kalau kita datangi dia senang. Silahkan lakukan apapun yang menjadikan orang tua kita ridho kepada kita. Ya, tentu jika konteksnya adalah bukan maksiat. Jika konteksnya adalah bukan maksiat. Kalau maksiat, kita nggak boleh taat kepada orang tua kita dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Pada saat Allah ridho kepada kita, apa yang terjadi? Kata para ulama, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, mereka dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Sesungguhnya orang tua adalah pintu tengah yang ada di surga. Ya, dalam hadis lain Nabi mengatakan, raghima anfuh thumma raghima anfuh thumma raghima anfuh. Celaka, celaka, celaka. Siapa, Pak, yang celaka? Apakah orang yang mencuri, orang yang zalim sama orang lain? Ya, dikatakan celaka 3 kali oleh Nabi. Kata Nabi, man adraka walidayhi 'indal kibar ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Orang yang mendapati orang tuanya sudah tua, salah satunya atau dua-duanya, kemudian dia tidak masuk surga. Celaka, celaka, celaka. Saking mudahnya untuk anak ini agar dia masuk surga. Tapi subhanallah, dia nggak masuk surga, maka dia orang yang celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan berbahagialah bagi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bahwa Allah akan meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yumaddalahu fi umrih wa yuzada fi rizqih falyabir walidayh wal yasir rahimah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, maka hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Dan subhanallah, sepanjang sejarah gak ada orang yang berbakti sama kedua orang tuanya kemudian hidupnya susah, gak ada. Pasti hidupnya diberkahi oleh Allah, pasti. Ya, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan. Ya, kalaupun hartanya gak banyak, diberikan keberkahan, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tuanya. Diluaskan rizkinya, kata Allah di sini. Kata Nabi SAW, dipanjangkan umurnya. Bahkan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita inginkan lagi ketika doa-doa kita dikabulkan oleh Allah? Seluruh kebaikan yang kita minta kepada Allah akan dikabulkan. Kapan? Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah, pada saat beliau menjadi khalifah, beliau mencari sosok orang soleh yang bernama Uwais Al-Qarni. Setiap ada rombongan dari Yaman datang ke Madinah, diperiksa sama Umar. Dicari, apakah ada Uwais di antara kalian? Kalau tidak ada, ditunggu rombongan yang berikutnya. Datang lagi rombongan yang baru dari Yaman, ditanya lagi sama Umar, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Sampai subhanallah, satu rombongan datang ke Madinah. Umar bertanya kepada mereka,
afikum Uwais, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Ternyata di rombongan tersebut ada orang yang bernama Uwais. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah, ia bertanya kepadanya dengan mengatakan, Anta Uwais bin Amir? Apakah benar namamu adalah Uwais bin Amir? Dia mengatakan, "Na'am, iya." Lalu Umar bertanya lagi, "Min Murad, summa min Qarn?" Engkau dari keluarga Murad, dari suku Qarn? Kata Uwais, "Na'am, betul." Kemudian Umar bertanya lagi, "Fakana bika baros, fabara'ta minhu illa mawdhi'a dirham." Apakah benar bahwa engkau memiliki penyakit di kulit, kemudian disembuhkan kecuali sebesar 1 koin dirham? Kata Uwais, benar. Jadi Uwais orang yang soleh, ketika dia sakit kulit, dia minta kepada Allah untuk disembuhkan kecuali sebesar koin dirham. Kenapa demikian? Agar dia mengingat bahwa dia pernah sakit dan disembuhkan oleh Allah. Maka kata Uwais, benar. Disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian bertanya lagi, "Alaka walidah, apakah engkau punya ibu?" Kata Uwais, benar, aku punya ibu. Umar menangis. Umar menangis kemudian mengatakan, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman." Akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman. Min Murad, thumma min Qarn. Dia dari keluarga Murad, dari suku Qarn. Kana bihi baros, fabara'a minhu ila mawdhi'a dirham. Dia pernah punya penyakit kulit, kemudian disembuhkan kecuali sebesar koin dirham. Lahu walidah huwa bihabar. Sesungguhnya dia memiliki ibu dan dia sangat sayang dan berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, seandainya dia berdoa, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Jika engkau bisa meminta istighfar kepadanya, maka lakukanlah. Umar sambil menangis kemudian mengatakan kepada Uwais, "Istaghfir li ya Uwais, istaghfir li ya Uwais." Mohonkan ampun kepada Allah untukku. Uwais pun beristighfar untuk Umar dengan mengatakan, "Allahumma ighfir li Umar. Allahumma ighfir li Umar." Ya Allah, ampuni dosa-dosa Umar. Ampuni dosa-dosa Umar. Ya. Kata para ulama, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berbakti sama ibunya, berbakti sama ayahnya, melakukan birrul walidain, doa-doanya akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak ada alasan untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Tidak ada alasan untuk lalai berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ayat Al-Quran sangat banyak yang menjelaskan tentang ini. Hadis-hadis Nabi juga sangat banyak yang menjelaskan tentang ini. Jangan sampai kita menyesal sampai akhirnya orang tua kita wafat. Di situ kita menyesal, kemudian kita nggak bisa lagi mengulangi waktu di mana orang tua kita masih hidup. Jika orang tua kita masih hidup, maka maksimalkan. Terus berbuat baik, jadikan mereka ridha kepada kita, karena itu adalah kunci agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua. Barakallahu fikum. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. InsyaAllah nanti akan disempurnakan oleh Ustaz Muhammad Syar'i. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga semuanya dimudahkan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga yang orang tuanya masih ada diberikan orang tuanya kesehatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan yang orang tuanya telah tiada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya, meluaskan kuburannya, dan memasukkan orang tua kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal-amal yang bisa dilakukan seorang anak dalam berbakti kepada orang tua setelah orang tua wafat adalah yang pertama, amal yang bisa dilakukan seorang anak saat orang tuanya wafat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua yang telah wafat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la turfa' darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya akan ada orang-orang yang ditinggikan derajatnya di surga, lalu kemudian orang ini bingung dan dia mengatakan, "Anna hadza, dari mana saya bisa mendapatkan kedudukan setinggi ini?" Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya mengatakan, "Fayuqal," maka dikatakan kepada orang tersebut, "Bistighfari waladika lak." Ini karena istighfarnya putramu, putrimu untukmu. Doanya seorang anak bagi orang tua yang telah meninggal, ini amal baik yang paling besar, berbakti yang paling agung setelah orang tua wafat. Tidak ada amalan yang bisa menyaingi doa untuk kedua orang tua setelah mereka wafat. Tidak ada. Doa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhan kami, rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Dan doa ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa untuk kedua orang tua ini bagi anak yang soleh dan solehah tidak akan dia hanya katakan satu kali dalam satu hari, tidak. Apalagi satu kali dalam satu pekan, apalagi satu kali dalam satu bulan, apalagi satu kali dalam satu tahun. Ini bukan anak yang soleh dan solehah. Iwallah, kadang ada anak-anak kalau orang tuanya baru meninggal, Masya Allah, doain terus sampai 3 bulan berturut-turut. Gak pernah luput, gak pernah miss. Tapi begitu sudah lama, mulai berkurang. Dia sibuk mendoakan dirinya, anaknya, istrinya, hartanya, kesehatannya. Orang tuanya udah jarang disebut. Nanti kalau sudah ingat lagi sebulan, baru dia doa lagi. Ini bukan anak yang baik. Anak yang baik gak pernah melupakan doa orang tua di dalam sujudnya, di dalam ibadah-ibadahnya, dalam sholat malamnya. Dia gak pernah melupakan doa untuk kedua orang tuanya. Karena wallah, gak ada sesuatu yang lebih dibutuhkan orang tua yang telah meninggal dibanding doa anak yang soleh. Tidak ada jemaah, tidak ada. Walaupun kita akan menyebutkan amal-amal lain, tapi gak ada yang sebesar ini. Gak ada. Karena mendoakan orang tua setelah mereka wafat di antara amal yang paling ikhlas dilakukan seorang anak. Kenapa? Anak ini gak dapat balasan apapun dari orang tuanya. Kalau orang tuanya masih hidup, dia doakan, dia katakan, "Mah, aku doain mama. Pah, aku doain papa." Mungkin mamahnya doain dia, papahnya doain dia. Tapi kalau udah wafat, wallahi kita gak ada harapan kecuali harapan dari Allah Azza wa Jalla. Kita gak dapat apa-apa kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia wafat, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal. Di antara 3 hal ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa anak yang saleh, wal waladu saleh yad'u lah. Allahu akbar. Putus Pak, seluruh amal putus. Orang tua yang sudah meninggal hari ini, kalau di antara kita ada orang tua yang telah wafat, putus amal mereka, putus. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan ini yang bisa kita kontrol, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Jadi bagaimana kebutuhan dia terhadap doa ini besar.
Dia berharap betul doa-doa anak-anaknya ini bisa sampai kepada Allah, lalu memberikan rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya di kubur. Maka doa jamaah sekalian, wallah, doa ini pentingnya luar biasa. Kalau kitanya jarang doa, maka lebih jarang lagi untuk berdoa kepada kedua orang tua. Kalau kitanya malas doa, maka orang tua kita tambah lagi gak pernah kita doakan. Tapi kalau kita rajin doa, senantiasa tahu fadilah keutamaan doa, maka niscaya akan kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita. Bahkan di antara contoh di dalam Al-Qur'an, Nabi Nuh alaihi salam pun berdoa kepada Allah untuk orang tuanya. Dalam surat Nuh ayat 28, kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat." Ya Allah, ampunilah diriku dan ampunilah orang tuaku dan setiap orang yang telah masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini doa ini luar biasa dibutuhkannya. Banyak orang nanya, "Ustadz, bisa enggak kalau saya menghajikan, saya mengumrahkan, saya begini, saya begitu?" Dia lupa, yang terbaik itu mendoakan orang tua. Itu the best. Luar biasa. Gak ada amal yang lebih berbakti atau menunjukkan berbaktinya kita kepada kedua orang tua dibanding berdoa kepada Allah untuk mereka. Ini itu amal yang pertama. Amal yang kedua, segera dalam menuntaskan hutang-hutang mereka. Segera dalam menuntaskan hutang-hutang mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an." Ruh seorang mukmin akan tergantung hingga diselesaikan perkara hutangnya. Maka ini jamaah sekalian, bentuk kesolehan seorang anak, berusaha segera untuk melunaskan hutang orang tuanya. Ini anak soleh. Kalau kita bukan anak soleh, kita gak akan peduli dengan hutang orang tua. Kadang kalau kita bukan orang soleh, hutang diri kita aja kita gak peduli, apalagi hutang orang tua, hutang ayah kita, hutang ibu kita. Mana kita peduli kalau kita bukan orang-orang yang soleh. Maka dari hadis ini, di antara hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua adalah membayarkan hutang-hutang mereka. Al-Imam Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan fihi al-hathu lil warathah ala qada'i dainil mayyit. Di dalam hadis ini adanya perintah untuk para ahli waris segera menuntaskan hutang-hutang orang tua. Kenapa? Karena ruhnya orang tua, jika hutangnya belum selesai, maka dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya. Walaupun kalau kita berbicara tentang hukum jamaah sekalian, memang hukumnya nggak sampai kewajiban. Ya, karena bisa jadi ada orang tua yang wafat ninggalin hutang judol misalnya. Apakah kita wajib? Kalau wajib tidak. Sunnah iya. Itu diantara tanda amal soleh seorang anak. Tanda anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya di antara amal yang bisa kita lakukan dalam bentuk berbaktinya kita kepada orang tua kita saat mereka wafat adalah membayarkan hutang-hutang mereka. Dan ini amal ini pada saat orang tua kita hidup pun kita masih bisa melakukannya. Masih bisa melakukannya. Tapi mohon maaf, kalau anaknya pelit, tidak akan pernah terjadi hal ini. Kalau anaknya bakhil, gak akan pernah terjadi hal ini. Dia akan sibuk sama dirinya, anaknya, istrinya. Udah, selesai. Dia pikir orang tua saya ini gak terlalu berhak untuk mendapatkan uang saya ini. Saya yang capek-capek kerja, masa dia yang menikmati? Ini bakhil. Belum lagi ada istri-istri yang kalau melihat suami ingin memberikan harta untuk orang tuanya, ditahan sama istrinya. Jangan mas.
duitnya buat ini buat itu. Mau kasih duit orang tuanya 1 juta, istrinya bilang janganlah mas, 500 saja. Masalahnya duit suaminya dipegang istri. Untuk sedekah terbatas, padahal ini uangnya. Orang tuanya paling berhak mendapatkan uang dari anaknya. Walaupun masalah nafkah, istri kalau sudah selesai dinafkahi, maka turun kepada orang tuanya. Orang tua si suami, bukan orang tua si istri. Giliran suami ingin menafkahkan atau memberikan sedekah, memberikan hadiah kepada orang tua istri, istri royal, membuka pintu besar-besar, tapi giliran untuk suaminya ditutup. La ilaha illallah, a'udzubillah. Ya, ini diantara bentuk istri durhaka, ya, memutus silaturahmi antara suaminya dengan orang tuanya. Dan itu amal yang kedua, jamaah sekalian. Amal yang ketiga, apa udah masuk isya kita? 1 menit lagi, 1 menit lagi, kita tunggu azan aja kalau gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara amal yang bisa dilakukan oleh anak saat orang tuanya telah wafat dalam bentuk baktinya kepada mereka, selain berdoa kepada Allah, segera melunaskan hutang-hutang mereka. Yang ketiga adalah melunaskan hutang-hutang ibadahnya orang tua. Melunaskan hutang-hutang ibadahnya orang tua. Contohnya adalah kalau orang tua kita bernazar dan dia belum sempat menunaikannya, maka yang menunaikannya adalah ahli warisnya atau anak-anaknya. Juga kalau orang tua kita punya hutang puasa, itu juga anak-anaknya yang menggantikannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuh." Siapa yang diantaranya orang tuanya meninggal dan masih memiliki tanggungan hutang puasa, yang berpuasa adalah walinya atau keluarganya. Dalam hadis yang lain, seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahr." Ya Rasulullah, ibuku wafat dan punya hutang 1 bulan puasa. 1 bulan puasa. Afa aqdihi anhu? Apakah aku menggantikan untuknya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana 'ala ummika dainun." Jika ibumu punya hutang nih, akunti qadiyah, bukankah engkau harus juga menunaikannya, melunaskannya? Kata dia, "Na'am, fadainullah ahaqqu an yuqda." Nah, hutang kepada Allah lebih berhak untuk kamu tunaikan dan selesaikan. Bayangin jemaah, ibunya punya hutang puasa berapa? 1 bulan. Tetap kata Rasul SAW, "Shama anhu waliyuh." Iya, dipuasakan oleh para walinya, anak-anaknya. Tapi kok bisa ada obrolan antara ibu dengan anak masalah puasa? Ini melihat atau memperlihatkan kepada kita kedekatan antara anak dengan orang tua. Kalau anaknya jauh sama orang tua, maka anak gak akan tahu berapa nazar ibu, berapa puasa yang belum dibayar. Gak ada yang tahu, gak ada yang peduli. Tapi kalau dia dekat dengan ibunya, dia lihat, dia tanya, dia peduli, maka dari situ dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu juga ibadah hajinya jika orang tua belum pernah berhaji, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Syubrumah, di mana orang ini bertanya bahwa dia memiliki, atau di hadis yang lain dia memiliki ibu yang belum berhaji, atau dia memiliki saudara yang belum berhaji. Apakah aku boleh menghajikannya? Syaratnya 1, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamunya harus haji dulu, kata Rasul SAW, baru bisa menghajikan orang tua. Ya, ini diantara amal baik Bapak Ibu sekalian yang bisa nyampe pahalanya kepada orang tua. Amal baik yang bisa nyampe pahalanya kepada orang tua diantaranya adalah menghajikannya.
Maka sebagian para ulama mengatakan begitu juga mengumrohkannya. Tapi memang umrohin, hajiin itu dua amalan yang memang belum pernah dilakukan kedua orang tua kita. Maka kita boleh melakukannya sebagai wakil mereka, atau kita mewakilkan hajikan orang tua kepada orang yang ada di Saudi, atau mengumrahkan orang tua kita dengan orang yang ada di Saudi, boleh. Tapi catatannya bahwa orang tua kita memang belum pernah haji, belum pernah juga umrah. Kalau sudah pernah haji, kalau sudah pernah umrah, yang afdal berdoa kepada Allah. Anda umrah lagi, Anda haji lagi, dan berdoa untuk kedua orang tua di sana. Itu yang afdal. Dan itu diantara amal yang bisa dilakukan. Juga diantara amalan yang bisa dilakukan oleh seorang anak demi berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat. Ini amalan yang keberapa? Keempat. Bersedekah atas nama kedua orang tua yang telah wafat. Bersedekah atas kedua nama orang tua yang telah wafat. Hadisnya dari Sa'ad ya radhiyallahu taala anhu, di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya ibunya telah wafat. Saat ibunya wafat dan dia tidak bersama dengan ibunya, Sa'ad bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku ingin bersedekah atas nama ibuku, hal yanfa' dzalik, apakah itu bermanfaat untuknya?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya bermanfaat." Maka Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau saksinya, aku menyedekahkan kebunku ini untuk kedua orang tuaku atau untuk ibuku." Ya, makanya di antara amal yang azim, yang agung, ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saat kita mau bersedekah atas nama kedua orang tua. Makanya kalau hari ini misalnya ada bencana nih di Sumatera, kita sedekah atas nama kita, lanjut sedekah atas nama kedua orang tua kita. Kita ngelihat ada amal-amal jariah, bangun masjid, bangun ini, bangun itu, kita masukin uang kita atas niat untuk kedua orang tua kita. Itu cukup, pahalanya akan didapatkan kedua orang tua kita. Gak perlu disebut, gak perlu disebut, gak perlu juga masuk status, gak perlu juga ditulis di status, gak perlu. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu diamalkan tersembunyi, diamalkan tersembunyi. Karena subhanallah, ada anak-anak yang udah kehilangan orang tuanya, tulisan statusnya kangen abi, kangen umi, kangen mama, kangen papa. Wala beramal, sedekah orang tua juga enggak, doa juga jarang. Ya, Anda tidak akan dinilai amal baik kalau Anda hanya menulis di status. Sama kayak tadi, kalau kita cuma nulis di status love mama, tapi disuruh ngambil air aja ngambek, minta tolong mampir ke rumah nggak mau, nggak mau, silaturahmi sama orang tua nggak mau. Kayak jemaah sekalian rahimakumullah, sedekah atas nama kedua orang tua bermanfaat untuk orang tua kita, bermanfaat. Di Saudi ada satu masjid namanya Masjid Aisyah, Masjid Aisyah di Mekah, masjid kedua terbesar di Mekah setelah Masjidil Haram, Masjid Aisyah. Ternyata Aisyah di situ bukan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu adalah nama seorang ibu dari seorang anak yang memiliki tanah dan membangun masjid di situ. Dia bangun masjidnya, dia wakafkan atas nama ibunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang bisa melakukan ini? Cuma satu, Pak. Anak soleh. Yang lain gak bisa. Gak bisa. Yang tidak soleh, jangankan sedekah atas nama orang tuanya, sedekah buat dirinya enggak. Maka sulit sekali kalau diri kita tidak soleh, kita bisa bersedekah dan berbakti kepada kedua orang tua kita, apalagi telah wafat. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu amal sedekah ya atas nama orang tua, di antara amal yang bisa sampai pahalanya kepada kedua orang tua kita, sedekah. Lalu di antara amal yang juga bisa sampai pahalanya kepada kedua orang tua kita adalah menjalankan wasiat dan janjinya orang tua. Menjalankan wasiat dan janjinya orang tua. Apalagi janji-janji dan wasiat-wasiat kebaikan. Dalam sebuah hadis, ja'a rajulun min Bani Salamah, seseorang dari Bani Salamah datang menemui Nabi SAW. Faqal, lalu dia bilang, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawai syai' abarrahuma bihi ba'da mautihima?
Ya Rasulullah, ada lagi enggak amalan yang bisa aku berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ada. Salatu alaihima, berdoa untuk mereka berdua, wal istighfaru lahuma, memintakan ampun kepada Allah untuk mereka berdua, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, dan menjalankan wasiat dan janji mereka. Wasilaturrahmi allati la tusal illa bihima, dan bersilaturahmi kepada keluarga yang hanya disambung lewat ayah dan ibu kita yang telah meninggal. Wa ikrami sadiqihima, dan memuliakan sahabat-sahabat mereka." Maka ini diantara hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Tergantung wasiatnya. Kalau wasiat kebaikan kita jalankan, janji keinginan kebaikan kita jalankan. Itu diantara amal yang bisa nyampe pahalanya kepada kedua orang tua. Juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikram, amal yang berikutnya nomor berapa? Hah? Khilaf 5 apa 6? Oh 6, alhamdulillah. Ikramu ahli wuddil walidain wa asdiqaihima min ba'dihima, memuliakan orang-orang yang disayangi oleh kedua orang tua kita. Ini ajib. Memuliakan orang-orang yang disayangi oleh kedua orang tua kita. Ternyata kalau kita tahu orang tua kita menyayangi si A, si B dan si C, kita sambung lagi kepada mereka, kita baik lagi kepada mereka, ternyata itu bentuk berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Bentuk berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Jadi kita masih bisa dapat pahala berbakti kepada kedua orang tua dengan cara seperti itu. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar, itu beliau pernah berjalan dari Madinah ke Mekah. Di dalam perjalanan Abdullah bin Umar pakai 2 tunggangan, ada unta, ada keledai. Ganti-gantian terus. Nanti naik unta, nanti keledai, nanti naik unta, nanti keledai, begitu terus. Dan Abdullah bin Umar sama rombongan. Di jalan ada seorang Arab Badu, orang kampung, menyambangi Abdullah bin Umar. Begitu disambangi Abdullah bin Umar lihat, "Anta bin fulan, kamu ini bukan anaknya si fulan ya?" Kata orang ini, "Betul." Subhanallah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Dia turun tuh dari keledainya, dikasih keledainya kepada orang tersebut sebagai hadiah. Dikasih jadi hadiah. Begitu selesai kejadian tersebut, rombongan Abdullah bin Umar itu bilang, "Wahai Abdullah bin Umar, dia orang kampung, kasih yang kecil-kecil aja seneng, nanti kasih keledai, kegedean buat dia." Ternyata Abdullah bin Umar mengatakan, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril bir silatul rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalla." Kata Abdullah bin Umar, Rasul itu pernah bersabda, di antara cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kita menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang dicintai oleh ayah dan ibu kita. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, "Wa inna abahu kana sadiqan li Umar." Bapaknya dia itu bestinya ayahku, katanya. Subhanallah. Ternyata bestian, temenan, sahabatan. Abahnya dia, bapaknya dia dengan Umar bin Khattab. Karena itu dikasih keledainya. Jamaah. Antum tahu nggak sahabat ayah antum siapa aja? Ini PR ini, mestinya tahu. Sahabat ibu kita siapa aja? Yang disayangi, yang suka dihubungi sama ibu kita siapa? Sambung tuh ke mereka, kasih hadiah mereka. Kita dapat pahala berbakti kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Ya, ini hal-hal yang kadang luput dari kita, subhanallah. Dan juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang juga termasuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat adalah menyambung silaturahmi keluarga kedua orang tua. Menyambung silaturahmi keluarga kedua orang tua. Hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi Abu Burdah. Kemudian Abdullah bin Umar bilang kepada Abu Burdah, "Wahai Abu Burdah, atadri lima atik?" Abu Burdah, tahu enggak kenapa saya menyambangimu, menyambutmu? Qala qultu la. Kata Abu Burdah, enggak tahu. Kenapa? Sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man ahabba an yasila abahu fi qabrih. Siapa yang ingin menyambung hubungannya dengan ayahnya di kuburan, yakni berbakti kepadanya, fal yasil ikhwana abihi ba'dah, maka sambunglah hubungan dengan saudara-saudara ayahmu setelah dia wafat. Apakah Abu Burdah berarti saudaranya Umar bin Khattab? Jawabannya tidak, jemaah. Terus kenapa Abdullah bin Umar kamu menyambut Abu Burdah? Ternyata Abdullah bin Umar memahami dari hadis ini bahwa saudara seiman saja, kalau kita sambung kita dapat berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi kalau saudara senasab. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada yang lebih penting untuk kita sambung silaturahimnya saat ibu kita sudah enggak ada kecuali kakak dan adik ibu kita. Tidak ada yang lebih penting, lebih wajib untuk kita sambung silaturahminya setelah ayah kita tidak ada kecuali kakak dan adiknya ayah kita. Itu yang paling penting. Itu yang namanya silaturahim. Kalau selain mereka yang enggak ada hubungan nasab, namanya ziarah, mengunjungi, bukan silaturahim. Yang wajib mereka itu silaturahim. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, al-khalah saudari ibu kita itu adalah ibu buat kita. Saudara bapak kita, al-ab, am. Al-am, ab, kata Rasulullah SAW. Saudara bapak kita, paman kita dari jalur ayah kita, itu bapak buat kita. Jamaah sekalian, kalau kita ngerti prioritas dalam masalah hal ini, tidak ada hak yang terlantarkan. Karena mohon maaf, banyak dari kalangan kaum muslimin, mereka menganggap bahwa kalau orang tuanya tidak ada, maka yang paling berhak untuk mereka berbakti adalah mertuanya mereka. Kalau dalam Islam tidak, jamaah, bukan. Kalau dalam Islam itu om dan tante kita, itu gantinya orang tua kita. Kalau ada anak kecil, ayahnya wafat, yang paling wajib mengurus siapa? Omnya, saudara bapaknya yang ngasih nafkah. Kalau ada anak kecil, ibunya wafat, yang harus menyayanginya pertama siapa? Saudari ibunya. Itu yang paling wajib. Itu yang paling wajib. Maka pada saat mereka meninggal, gak ada yang lebih wajib bagi kita bersilaturahmi selain kepada om dan tante kita, paman dan bibi kita. Gak ada yang lebih wajib daripada mereka. Sebagaimana sebagian dari kita sering mengunjungi orang-orang yang mungkin masih jauh nasabnya, mereka juga harus peduli dengan om dan tantenya. Harus telepon, tanya kabar, gimana kabar mereka. Kalau tidak, kita bisa masuk kepada orang-orang yang tidak menyambung silaturahmi. Dan jangan berharap om dan tante kita yang menghubungi kita, enggak. Yang bawah ke atas, yang atas nggak bisa ke bawah. Yang wajib, yang bawah ke atas. Dan begitulah setiap kehidupan berjalan. Kalau sudah bawah ke atas, kita memang yang harus ke atas. Kita yang telepon, kita yang peduli. Sama kepada kedua orang tua juga seperti itu. Jangan minta ditelepon sama orang tua, telepon orang tua. Mungkin diantara kita ada yang tinggalnya di Linggau, orang tuanya di Palembang, telepon setiap hari. Ada orang, Ustaz, saya ini udah punya jadwal untuk menghubungi orang tua saya seminggu 2 kali. A'udzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua cuma seminggu 2 kali dihubungi. Anak apa Anda? Anak apa Anda? Kalau Anda bilang sehari 2 kali, alhamdulillah. Seminggu 2 kali, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Sesibuk itu kita sampai yang wajib satu ini terlantarkan. Sesibuk itu gak pantas ya, wallahi gak pantas. Sampai kaget ya, seminggu 2 kali bangga. Alhamdulillah. Mestinya sehari 2 kali hubungin. Ya, yang dekat rumahnya sama orang tua setiap hari sambangi, setiap hari, wallahi setiap hari. Itu ihsan. Ya, itu ihsan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini amal yang bisa dengannya kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, amal yang terakhir yang dengan ini kita bisa juga masuk kepada berbakti kepada kedua orang tua adalah memperbaiki diri kita sendiri. Karena dengan memperbaiki diri kita sendiri, kita mendengar atau mengamalkan nasihat-nasihat orang tua kita yang lalu kita amalkan hari ini, maka hal ini bisa menjadikan kita berbakti kepada kedua orang tua dengan memakai nasihat-nasihatnya. Kita menjadi anak yang lebih baik yang dengan itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita menjadi anak yang lebih baik, yang lebih peduli dengan kedua orang tua. Maka dengan amal ini, maka kita dihitung berbakti kepada kedua orang tua. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata kita masih banyak peluang untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, walaupun mungkin orang tua kita telah wafat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini lanjut pertanyaan kali ini. Bagaimana? Hah? Boleh. Silahkan. Baik, bismillah. Ini ada yang bertanya ya. Ustadz izin bertanya, karena sudah berusaha birrul walidain dan melihat kebaikan-kebaikan dari ibu ana. Tapi ibu ana yang suka melakukan perkara-perkara baru dalam beragama dan hatinya keras jika diberi nasihat. Bagaimana sikap ana? Gimana sikapnya Pak? Saya sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, yang menjelaskan tentang kondisi orang tua yang tidak ideal. Apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan taat kepada mereka berdua. Lihat, kalau perintahnya maksiat, tidak boleh taat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang itu bermaksiat kepada Allah atau taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau diperintahkan maksiat, diperintahkan dosa, diperintahkan berbuat ya ritual-ritual baru dalam beragama atau berbuat kesyirikan, nggak boleh. Tapi lanjutan ayatnya apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap berbuat baiklah kepada mereka berdua selama di dunia. Allahu akbar, lihat. Ya, alhamdulillah ini ibunya masih muslimah, masih sholat 5 waktu. Ini yang kufur kepada Allah, yang memerintahkan anaknya untuk berbuat syirik, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, sehingga tidak ada alasan untuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya, sabar, pelan-pelan, tetap mencari ridhonya, bantu orang tuanya, ambil hatinya dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, sopan, santun, ya kasih sebagian harta kita, bawakan makanan untuk orang tua kita. Ya, kalau benar-benar Masya Allah kita berusaha untuk hidup di atas sunnah, ayo lakukan birrul walidain. Kalau kita betul-betul mau mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat, birrul walidain. Lihat apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, ibunya bukan cuma melakukan perkara baru dalam beragama, ibunya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana perjuangannya. Didoakan oleh Abu Hurairah, minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Allah memberikan hidayah kepada ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga demikian. Diuji dalam kondisi ibu yang gak suka terhadap Islam anaknya. Ya. Sehingga ini contoh dari para salaf, dari para sahabat. Jadi tolong ya teman-teman sekalian, kalau subhanallah kita diberikan hidayah oleh Allah, tapi ternyata orang tua kita belum diberikan hidayah, jangan ini dijadikan alasan untuk durhaka. Jangan. Ya, gak boleh durhaka. Mentang-mentang udah dapat hidayah, harusnya antum lebih menunjukkan akhlak antum kepada orang tua. Ya, sehingga ini penting ya untuk diperhatikan, tetap berbuat baik sama orang tuanya, ya, tunjukkan akhlak mulia, yang sopan, yang santun, dan subhanallah. Saya pernah dengar beberapa kisah gitu ya, teman-teman, yang pada saat dia hijrah, pada saat dia meninggalkan ya masa lalunya, berusaha untuk di atas sunnah, orang tuanya nggak suka. Ya. Tapi kemudian hati orang tuanya luluh karena apa? Karena akhlak anaknya. Tolong, nih akhlak penting teman-teman. Syekh Albani rahimahullah punya perkataan bagus. Kata beliau, agama ini berat. Kita dakwah nih supaya orang-orang itu ngerti tentang Islam yang benar. Ini berat.
Betul tidak? Berat. Jangan dibikin makin berat dengan akhlak antum yang buruk. Ini kita dakwah mati-matian, menjelaskan sulit, ditambah lagi akhlak kita buruk, ya makin ditolak sama orang. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, dengan rahmat Allah engkau lembut kepada mereka. Kalau engkau kasar, hatimu keras, mereka akan lari darimu. Apalagi konteksnya orang tua, ya kita berlemah lembut kepada mereka. Ya sehingga sabar, doakan terus, ya minta hidayah kepada Allah. Ya. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan mungkin terakhir, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu. Siapa yang hari ini sudah menghubungi om atau tantenya, paman atau bibinya? Siapa? Dapat hadiah kok Pak, tenang aja. Mas, hubungi siapa? Bibi di mana? Di Jawa, telepon. Masya Allah, barakallah. Yang mana hadiahnya dah? Bebas. Ithnin. Jib ithnin. Ini ada ma'ala. Terus. Gak ada yang nunjuk kecuali satu orang. Pilihan Ustadz aja, Masya Allah, Masya Allah. Kasih dua ini. Udah, botol minum ya. Afwan, Masya Allah, barakallah fiik. Ya, barakallah fiik. Mudah-mudahan yang lain ingat sama om dan tantenya ini. Baik, ini saya ada pertanyaan, mungkin jadi penutup juga kesempatan kajian kita pada malam hari ini. Jika kita bersedekah atas nama orang tua, kita apakah dapat juga pahala sedekah? Sementara kalau kita yang bersedekah atas nama diri kita, orang tua sudah dapat pahalanya. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala karunia-Nya tidak terbatas. Pada saat kita niat untuk orang tua kita, insya Allah kita dapat. Ya, intinya karunia Allah tidak terbatas. Dan kalau kita niat seperti itu, birrul walidain dapat, sedekah juga dapat. Ya, kalau duitnya masih banyak, yang satu niat untuk orang tua, yang satu niat buat kita. Ya, kalau suatu hal bisa dilakukan dua-duanya, jangan milih salah satu. Yang pertama. Yang kedua, apakah kalau kita bersedekah kemudian orang tua dapat? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Tergantung orang tuanya ngasih pendidikan apa tidak. Kalau ada orang tua tidak memberikan pendidikan akhlak baik, agama kepada anak-anaknya, kalau anaknya beramal soleh, orang tuanya nggak dapat. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Orang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan apa yang telah dia usahakan. Di antara usaha orang tua apa? Memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Kalau anak-anaknya disekolahkan di sekolah yang baik, yang mengerti sekolah itu berdasarkan dengan agama yang baik dan seterusnya, maka orang tuanya dapat. Orang tuanya dapat. Ya. Tapi kalau orang tuanya kabur habis melahirkan itu, gak didik anaknya, kabur, dapat pahala kebaikan? Tidak, Pak. Tidak. Karena gak ada andil dalam kebaikan tersebut. Gak ada. Tapi apakah kita harus tetap berbakti? Itu urusan beda lagi. Itu urusan kita. Berbakti kepada orang tua, urusan anak, bukan urusan orang tua. Orang tua punya tugas, anak punya tugas. Orang tua tugasnya memberikan pendidikan, perlindungan dan seterusnya. Anak tugasnya berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Lalu kalau dosa gimana? Sama. Ada para ayah-ayah yang soleh ini, dia diuji oleh Allah lewat putri-putrinya yang sudah balik tapi gak mau pakai jilbab. Ayahnya takut luar biasa. Dia bilang, nak, kalau kamu gak mau pakai jilbab, nanti ayah yang kena. Tidak, ayah. Kalau ayah sudah memberikan nasihat yang baik, berkali-kali mendoakan anak, anak masih juga tidak mau pakai jilbab, urusan anak. Bukan lagi dosa orang tuanya. Orang tuanya selesai tugasnya, memberikan nasihat kepada anaknya. Kalau anaknya masih bandel, anaknya urusannya. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Nabi Nuh kafir, Bapak Ibu, kafir anaknya. Apakah dosa Nabi Nuh? Bukan. Nabi Nuh sampai di detik terakhir masih ngajak anaknya nggak mau, selesai. Semua punya tanggung jawab masing-masing. Orang tua mengajak, anak menerima. Kalau anak nggak mau terima, dosa.
orang tua nggak mau ngajak, dosa orang tua di situ. Jadi nggak akan kita pikul dosa kita di dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan kita memikul dosa orang lain. Barakallahu fikum jemaah sekalian. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan kemudahan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Silakan. Insyaallah barakallahu fik, jazakumullahu khairan Ustaz atas faedah terkait berbakti kepada orang tua. Semua terus diistiqomahkan dan semoga Allah telah mudahkan para asatidz dari tahsil bisa berkunjung kembali dan bisa bermajelis ilmu secara langsung dengan para ikhwan wa akhwat fillah di Kota Lubuk Linggau. Dan kami ucapkan juga terima kasih support terbaiknya dari Rumah Sakit Air Muda Kota Lubuk Linggau, Linggau Mengaji, Masjid Darul Jannah, sehingga berbagai kegiatan acara dakwah di Kota Linggau bisa terselenggara di kesempatan hari ini. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.